Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman, sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku kaum muslimin, para pendengar Radio MDFM yang semoga antum hari ini senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita hari ini dimudahkan kembali oleh Allah taala untuk bersua kembali lewat udara dalam keadaan sehat walafiat, dan kita insyaallah sudah sampai pada pertemuan yang ke-11 ya, atau ke-10 mungkin ya, pertemuan yang ke-10. Dan hari ini sebelum kita praktekkan bersama-sama tentang bagaimana kita meruqyah diri kita secara mandiri dan juga meruqyah orang lain, maka alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu ruqyah. Ruqyah secara bahasa itu artinya adalah jampi-jampi atau mantra-mantra. Itu ruqyah. Sehingga kalau kemudian ada orang meruqyah, berarti dia sedang membaca jampi-jampi atau membaca mantra-mantra. Nah, sedangkan secara istilah, ruqyah itu adalah seseorang yang mengobati orang lain dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan membaca doa-doa yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah. Ini namanya ruqyah secara istilah. Nah, sekarang bagaimana mungkin atau bagaimana bisa sebuah penyakit bisa disembuhkan dengan Al-Quran? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan bekas terhadap suatu penyakit? Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan hanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, bukan hanya untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, tetapi hikmah dari Al-Qur'an diturunkan tidak lain adalah juga sebagai obat dan penyembuh dari semua jenis penyakit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa shifa', sebagai obat, sebagai penyembuh, wa rahmah, dan juga sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wa la yaziduz zalimina illa khasara, dan tidaklah Al-Quran itu bisa menambahkan kecuali bagi orang-orang yang zalim, kecuali adalah kerugian. Dari ayat ini Allah sudah mengatakan kepada kita semuanya bahwa Al-Quran itu diturunkan juga sebagai obat, sebagai penyembuh dari semua jenis penyakit yang ada di dalam manusia. Dan perlu kita ketahui bahwa penyakit itu ada dua. Ada penyakit yang bernama syahwat, ada penyakit yang dinamakan dengan syubhat. Ini dua penyakit yang timbul dari hati manusia. Dua penyakit. Ya, dua penyakit hati ini, penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Apa penyakit syahwat? Ya, penyakit yang berhubungan dengan hawa nafsu. Seorang muslim yang melakukan dosa dan maksiat, maka dia terkena penyakit syahwat. Dan kemudian penyakit syubhat, ini adalah penyakit kerancuan berpikir. Orang-orang yang dipengaruhi pemikiran-pemikiran sesat, aliran Syiah, aliran Ahmadiyah, kemudian aliran Wahidiyah, dan semua aliran sesat
yang ada di Indonesia dan di dunia ini, maka sesungguhnya di dalam hatinya sudah ada penyakit syubhat, kerancuan pemikiran. Dan ini tidak bisa disembuhkan kecuali dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit-penyakit syubhat ini, penyakit-penyakit syahwat, penyakit-penyakit hati. Yang kedua, yaitu penyakit fisik, yaitu penyakit medis. Dan ini sudah banyak yang membuktikan bahwasanya Al-Qur'anul Karim ternyata mampu menyembuhkan penyakit medis. Di saat semua para dokter sudah berangkat tangan, di saat semua dokter sudah memberikan vonis kepada seorang pasien bahwasanya si fulan nanti kurang 3 bulan lagi dia akan meninggal dunia. Ya, jadi dokter itu sudah kehabisan resep, sudah kehabisan cara, kemudian mereka memberikan vonis kepada pasien. Mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, kami sudah berusaha, tetapi apalah daya. Insya Allah ini pasiennya hanya bisa bertahan umurnya sampai usia 3 bulan. Sering kan kita dapatkan seperti itu. Ya. Tetapi alhamdulillah, ketika pasien itu dia menggantungkan harapan dan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia banyak berdoa, kemudian dia baca Al-Quran, atau mungkin dia mendengarkan rekaman-rekaman kaset murotal MP3 di telinganya, senandung ayat-ayat Al-Quran, ternyata sebuah keajaiban terjadi. Ternyata prediksi kedokteran yang 3 bulan divonis usianya akan berakhir, ternyata orang itu pun bisa hidup sekian lama setelah dia menjalani terapi Al-Quran. Dan ini banyak sekali sudah membuktikan, ya, saudara-saudaraku kaum muslimin, bagaimana pengaruh Al-Quran yang begitu luar biasa mampu menghantam penyakit. Coba sekarang penyakit apa yang bisa bertahan ketika Al-Quran itu dibacakan kepadanya? Virus mana yang mampu hidup lebih lama ketika Al-Quran itu diperdengarkan ke telinga kita? Bakteri mana yang mampu hidup sekian lama kemudian dia berkembang biak di dalam tubuh kita ketika kita ini mendengarkan Al-Quran atau ketika Al-Quran itu dibacakan kepada bakteri? Bakteri kecil, virus kecil, penyakit kecil. Bahkan yang lebih besar dari penyakit, yang lebih besar dari virus, yang lebih besar daripada bakteri, yaitu gunung yang menjulang tinggi. Gunung yang tertinggi di dunia, gunung apa? Mount Everest. Ya, gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Andaikan ayat Al-Quran itu diturunkan ke gunung Everest, ya, niscaya gunung Everest itu akan hancur lebur berantakan menjadi debu. Subhanallah. Ini gunung Everest, gunung yang tertinggi, yang terdiri dari batu-batuan cadas, kemudian bercampur dengan tanah, bercampur dengan pasir, bercampur dengan debu, kumpul menjadi satu dengan wujud sebuah gunung yang begitu menjulang, hancur lebur berantakan hanya gara-gara Al-Quran dibacakan atau diturunkan kepada gunung Everest. Apalagi kalau penyakit kita, virus kita, bakteri yang menggerogoti tubuh kita dibacakan Al-Quran. Perhatikan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah berfirman dalam ayat ini, lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu, niscaya kamu Muhammad akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddian, akan hancur lebur menjadi tanah, menjadi debu, min khasyatillah, karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, gunung saja mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana dengan penyakit? Bagaimana dengan virus? Bagaimana dengan bakteri? Bagaimana dengan jin dan syaitan yang merupakan makhluk yang paling lemah, makhluk yang paling tidak berdaya ketika menghadapi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Tentu dia akan mati binasa, ya, sebagaimana seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini akan mati.
dia akan terbakar, dia akan tersakiti, dan dia pun akan mati. Ya. Ini luar biasa pengaruh Al-Quran. Maka dari itu, begitu pengaruh yang luar biasa Al-Quran ini terhadap penyakit fisik seseorang, sampai-sampai kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan, ketika ada orang sakit, kemudian dibacakan Al-Quran tidak sembuh, maka yang harus dipertanyakan adalah pasiennya. Beliau mengatakan, "Faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullah." Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Wa man lam yakfihi fala kafahullah. Barang siapa yang tidak dicukupi dengan Al-Quran, maka Allah pun tidak akan mencukupinya. Ini kata beliau Imam Ibnu Qayyim. Jadi tidak ada ceritanya sebuah penyakit yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran. Tidak ada ceritanya sebuah virus yang mampu bertahan dengan Al-Quran. Tidak ada sebuah bakteri yang bisa bertahan hidup lebih lama ketika berhadapan dengan Al-Quran. Tapi kok ternyata faktanya ada. Ketika orang itu dibacakan ruqyah, ya, dibacakan Al-Quran, bahkan sampai gonta-ganti peruqyah. Masya Allah. Ya. Ada ini beberapa pasien, ya, curhat, "Ustadz, kenapa saya ini ya kalau diruqyah beberapa kali kok tidak pernah sembuh-sembuh? Padahal sudah sampai ganti-ganti peruqyah." Masya Allah. Peruqyah satu dibaca tidak mempan. Mungkin dia beranggapan, Ustadz tidak mampu ini, kurang mumpuni, ganti sajalah, ganti. Begitu panggil peruqyah yang kedua, ketika dibacakan tidak sembuh juga, tidak ada reaksi apa-apa. Paling cek-cek ini Ustadznya ini, ganti lagi sudah, ganti lagi peruqyah. Terus begitu sampai 5 kali peruqyah, gonta-ganti 5 kali peruqyah, ternyata dia pun tidak sembuh-sembuh. Maka di sini yang harus dipertanyakan adalah pasiennya. Berarti ada sesuatu yang ada di dalam jiwanya, yang ada di dalam hatinya, sehingga kemudian dia tidak mampu disembuhkan dengan Al-Quran. Maka dari itu, saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga antum diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kemudian zikir-zikir, dan kemudian ta'awud ataupun doa-doa yang bersumber dari Al-Qur'an ataupun yang bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pada hakikatnya mampu menyembuhkan segala macam jenis penyakit, baik medis maupun medis, apabila sudah terpenuhi 2 aspek. Saya ulangi, ya. Ayat-ayat Al-Qur'an, bacaan-bacaan doa maupun zikir yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW pada hakikatnya mampu menyembuhkan semua jenis penyakit, baik medis maupun non medis, apabila sudah terpenuhi 2 aspek. Yang pertama yaitu penerimaan dari pasien, penerimaan dari orang yang sakit. Yang kedua, kekuatan orang yang mengobati dan juga pengaruhnya. Ini 2 aspek yang harus sama-sama connect, ya. Kalau salah satunya tidak ada, maka insya Allah Al-Quran tidak akan bisa mampu menyembuhkan. Jadi 2 aspek ini, penerimaan pasien atau orang yang sakit, dan juga kekuatan orang yang mengobati ataupun juga pengaruhnya. Jika sampai pengobatan dengan Al-Quran ini sampai gagal, maka berarti di situ ada lemahnya pengaruh pelaku. Atau pasien itu tidak bisa menerima Al-Quranul Karim, entah karena dosa-dosanya ataupun maksiat-maksiatnya yang belum sempat dia itu bertobat, yang belum sempat dia itu beristighfar, atau mungkin masih ada jimat-jimat yang dia simpan, atau mungkin dia masih menggantungkan harapan bukan kepada Allah tetapi kepada peruqyah ataupun kepada orang pintar, dia masih punya ketergantungan ke sana, maka jangan harap bisa sembuh. Atau di sana ada rintangan yang kuat yang menyebabkan obat itu atau Al-Quran itu tidak bereaksi ketika dibacakan kepadanya. Jadi rintangan-rintangan yang kuat, penghalang-penghalang yang kuat, sehingga penyakit itu tidak mempan ketika dibacakan Al-Quran. Kemudian yang berasal dari pasien, apa faktor apa yang bisa mempengaruhi dari pasien, penerimaan dari pasien, yaitu ketika pasien itu dia tidak mempunyai kekuatan pada dirinya, dia tidak mempunyai kesungguhan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan sepenuhnya harapan dan juga kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun tidak mempunyai keyakinan
bahwasanya Al-Quran itu mampu menyembuhkan, Al-Quran itu bisa mendatangkan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan kemudian dia pun tidak merasa yakin bahwasanya dia akan mampu disembuhkan dengan Al-Quran. Nah ini yang bisa menjadi lemahnya pengobatan dengan Al-Quran. Bahkan termasuk juga apabila orang yang meruqyah atau peruqyah itu dia jika tidak mempunyai kekuatan, hatinya kosong dengan tauhid, ya, kemudian hatinya juga kosong dari rasa tawakal kepada Allah, dia mengandalkan kemampuan dirinya, ya, karena dia sudah berkeliling ke sana kemari, sudah meruqyah puluhan orang, kemudian dia merasa yakin kepada kemampuan dirinya, tapi dia melupakan bahwa sesungguhnya kesembuhan itu terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dia pede sekali, ya. Kemudian rasa takwanya, kemudian rasa tawajuhnya, bergantungnya dia penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hal ini tidak ada pada diri seorang peruqyah, maka jangan diharapkan penyakit itu akan mampu disembuhkan dengan Al-Qur'anul Karim. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga antum hari ini diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekilas tentang masalah ruqyah, ya. Pengenalan tentang ruqyah Al-Qur'an, bagaimana kekuatan Al-Qur'an yang begitu menakjubkan dan luar biasa terhadap satu penyakit. Pernah suatu ketika Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi beliau bercerita, pernah pada suatu saat aku ini menderita sakit dan aku tidak menemukan seorang dokter pun dan juga obat. Kemudian aku ambil air Zam-Zam, ya. Kemudian aku bacakan Al-Fatihah di air Zam-Zam itu dengan berkali-kali, sambil aku bertawakal dan menggantungkan harapan dan kesembuhanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata sebuah peristiwa menakjubkan terjadi, ya. Setelah air itu diminum, dan ternyata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi sembuh berkat bacaan Al-Qur'an yang dibaca berkali-kali. Dan beliau sempat takjub dengan apa yang dia alami. Penyakit yang dia derita sembuh hanya dengan dibacakan Al-Fatihah di atasnya air Zam-Zam, ya. Ini pengalaman pribadi beliau. Dan ini juga sudah banyak pasien-pasien dan juga mungkin mantan-mantan praktisi kesyirikan, ya, membuktikan sendiri bagaimana pengaruh Al-Qur'an ini begitu luar biasa. Nah, ini mungkin sekilas dulu tentang pengenalan ruqyah syariah. Baik, sebelum kita lanjutkan, ya. ada yang mau ditanyakan? Saya coba berbagi informasi dulu, Ustaz. Ya. Untuk Anda Sobat MD yang ingin bergabung, ya, yang menanyakan mungkin tentang ruqyah syariah. Soalnya ini merupakan pertemuan kita yang ke-10 sudah, dari beberapa kajian kita kupas tentang apa itu jin, apa itu sihir, dan juga ruqyah, ya. Dan yang cukup menarik Sobat MD, Anda bisa telepon langsung kalau mungkin ada pertanyaan bareng dengan Ustaz Abbas, ya. Silahkan di nomor berikut di 0823 345 08182. Sekali lagi di 0823 345 08182. Kalau ingin menanyakan di via SMS boleh, silakan kalau bercatat di 0895 388 692772. Sekali lagi di 0895 388 692772. Baik, Ustaz, berhubungan dengan dua aspek yang harus dipenuhi ketika ruqyah itu dilakukan dengan Al-Qur'an, ya kan? Ini penerimaan dari pasien sendiri, dia tidak yakin atas kemampuan Al-Qur'an, ya kan? Ini juga sangat berpengaruh. Nah, sebenarnya standarisasi orang ini setidaknya kalaupun muslim, Ustaz, ya. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa muslim itu yang macam-macam, ya, nggak masuk ke mukmin masih, ya, begitu. Nah, ini seperti apa, Ustaz, agar standarnya itu, Ustaz, ya, standarnya. Wah, artinya di sini yakin seperti apa kemampuan atas Al-Qur'an ini, gitu. Bagaimana dengan muslim yang masih melaksanakan atau yang melakukan dosa-dosa besar, ya kan, tapi dia baru sadar, gitu, ya, kok ada yang aneh, gitu, ya. Jadi si fulan ini mungkin melakukan ruqyah karena bukan atas pertaubatan dari dosa-dosa besarnya, tidak, cuma karena memang rasa tidak nyaman yang mungkin dihantui dan lain-lain, baru dia melakukan ruqyah. Apakah ini juga akan bisa dilakukan, Ustaz? Pada hakikatnya ketika seseorang itu dia tidak merasa siap, ya, dirinya dan juga fisiknya untuk menerima Al-Qur'anul Karim, maka tidak akan memberikan pengaruh yang berarti bagi dirinya. Saya berikan contoh. Saya mempunyai seorang pasien, ya, kemudian saya
datang ke rumahnya, kemudian ternyata di dalam rumahnya itu masih banyak sekali jimat-jimat yang tertempel. Terus kemudian saya coba untuk minta, Bapak, apakah jenengan ikhlas kalau misalkan jimat-jimat ini saya ambil bukan untuk saya miliki, tapi untuk saya hancurkan. Karena ketika kita minta diruqyah, kemudian rumah kita masih ada jimat, kemudian kita masih punya ketergantungan kepadanya, maka tidak akan bisa memberikan pengaruh. Sebentar jawabannya dia, Ustaz, itu kan jimatnya pemberian kiai, Ustaz. Bukan orang sembarangan itu yang ngasih. Kiai, Ustaz. Iya. Bukan orang sembarangan, Ustaz, yang ngasih, Ustaz. Itu kiai itu yang ngasih. Dan saya belinya mahal. Ada maharnya juga, Ustaz. Ada maharnya juga. Nah, berarti kan dia masih berat hati untuk melepas jimatnya. Ya. Maka terus gini, ya sudah Pak, kalau memang tidak mau, tidak apa-apa, saya tak pulang. Tidak dilakukan? Tidak. Saya izin kepada jenengan untuk pulang dan saya tidak akan meruqyah. Begitu saya. Okay. Dan itu mesti saya lakukan. Setiap kali saya meruqyah, ketika pasien tidak mau melepas jimatnya, ketika pasien tidak mau menurunkan fotonya, tidak mau menurunkan gambarnya, saya pulang. Betul, saya pulang. Tidak mau. Sudah silakan Bapak, silakan Ibu cari peruqyah yang lain. Saya begitu. Kenapa? Karena buang-buang waktu mungkin. Karena buang-buang waktu. Percuma kita sampai capek dromos ya, sampai menir lambe kita, bibir kita ini meruqyah, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Karena pasien tidak siap secara rohani, dia tidak siap. Sampai kemudian dia begini, gini aja Ustaz, gimana kalau ruqyah ke rumahnya jenengan? Ya, pindah tempat. Pindah tempat lah begitu. Thayyib, ya sudah tidak apa-apa, silakan kalau Bapak menghendaki. Akhirnya saya pulang, kemudian dia nyusul di belakang. Qadarullah ketika sampai di rumah, saya ruqyah tidak bisa pengaruh apa-apa. Ya, tidak punya pengaruh apa-apa sedikit pun. Padahal tanda-tanda sudah jelas, Ustaz. Sudah jelas. Jadi saya ruqyah itu diam saja, tidak ada reaksi apa-apa. Wala teriak, wala mutah-mutah, wala apa dan ya ini Pak, jenengan sudah lihat sendiri, ya. Jenengan saya ruqyah tidak ada reaksi apa-apa. Ya karena jenengan tidak bersungguh-sungguh untuk melepas jimatnya. Saya begitu. Ya sudah dia pulang. Ya. Sudah dia pulang. Nah, ini sebagai contoh bagi kita bahwasanya ternyata rohani kita belum siap untuk melepaskan semua tradisi-tradisi jahiliyah kita terdahulu, dosa-dosa dan maksiat kita terdahulu. Ya. Andaikan kita dilepas, kemudian kita kembali lagi, ya sudah sifatnya hanya sementara. Terus kemudian jin itu bisa kembali lagi ke dalam tubuh kita. Itulah bagaimana penerimaan pasien itu harus benar-benar totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang ingin disembuhkan dengan Al-Qur'an. Jangan setengah hati. Hari ini karena ingin sembuh dilepaskan jimatnya, dilepaskan musiknya. Begitu sudah sembuh, dapat berapa bulan, berapa tahun kembali lagi. Ya sudah, jinnya kembali lagi. Apa itu cuma konteksnya hanya masalah jimat yang ada di rumah atau pegangan untuk dirinya sendiri begitu, Ustaz? Yang harus dimusnahkan sebelum dilakukan ruqyah. Bagaimana dengan perbuatan-perbuatan dia sendiri begitu, Ustaz? Ya termasuk juga perbuatan dia sendiri. Ya kayak yang masih hobi mendatangi konser-konser ya, konser-konser musik, terus ada yang masih suka pacaran. Ya pada hakikatnya dia sudah membohongi dirinya sendiri. Ya, itu tidak akan berpengaruh sedikit pun dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, atau hidupnya masih bergelimang dengan riba, tidak mau bertobat. Kemudian hidupnya masih senang dengan hal yang berbau klenik, mistik, ya. Riba juga pengaruh? Riba pengaruh besar. Ya. Nah, itu misalkan ya sama saja. Jadi harus adanya totalitas dari pasien. Ya untuk meninggalkan semua yang dilarang sama Allah, kemudian bersiap untuk mengkoreksi kehidupan kita yang telah lalu kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Begitu. Baik. Kemudian kalau yang dari kekuatan yang mengobati dan pengaruhnya begitu. Nah, ini kan tidak kalau berhubungan dengan ruqyah mandiri ya kan, artinya dalam satu keluarga, mungkin antara istri dan suami gitu. Suaminya bukan level ustaz lah gitu ya. Tapi membantu dalam hal ruqyah mandiri. Nah, yang seperti ini bagaimana ini Ustaz gitu loh. Jadi artinya kan suami ini kan mungkin orang-orang biasa yang cuma melaksanakan ruqyah mandiri terhadap istrinya atau anaknya di keluarganya dengan bacaan-bacaan yang setahu dia cuma Al-Fatihah dan lain-lain begitu Ustaz, yang diajarkan saja. Nah, itu Ustaz, bagaimana Ustaz? Apakah ini juga bisa dilakukan? Ini bisa dilakukan manakala kita selaku suami ataupun siapa yang mau meruqyah keluarga kita sendiri, kita sudah bertekad untuk menjadi seorang muslim yang baik. Seorang muslim yang siap untuk dikoreksi dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kemudian kita mencoba meruqyah
tapi maaf, kita masih senang buat sandingan misalkan, tidak akan memberikan pengaruh. Kita masih senang meletakkan bunga di perempatan jalan atau di pertigaan jalan, terus kemudian kita meruqyah, tidak akan memberikan pengaruh. Itu masih ada, Ustaz? Masih ada seperti itu. Saya masih kecil saya itu. Hah? Ya, itu kan masa lalu ya, masa jahiliyah kita terdahulu lah, iya. Nah, ini termasuk juga kesolehan orang yang meruqyah itu juga sangat berperan besar terhadap pengaruh terhadap Al-Quran. Saya berikan sebuah kisah. Kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Pernah suatu ketika ada seorang yang kesurupan jin, kemudian diminta untuk Imam Ahmad bin Hanbal diminta untuk meruqyah pasien ini. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kamu suruh jinnya keluar. Kalau dia tidak mau keluar, kamu pukulkan sandal saya ini kepada jinnya. Sandalnya dikirim, Ustaz. Jadi hanya sandalnya saja yang dibawa sama orang itu jin, hanya sandal saja, bukan Imam Ahmad. Maka ketika orang itu sampai di rumahnya pasien, maka orang ini mengatakan, keluar kamu wahai jin. Kalau kamu tidak mau keluar, aku akan pukulkan sandal Imam Ahmad ini kepadamu. Sandalnya doang ya? Sandalnya aja yang mau dipukulkan. Dan jinnya ini tahu karena sandalnya Imam Ahmad yang begitu luar biasa, ketakuan beliau takut. Ya sudah, aku takut, aku akan keluar. Keluar jinnya. Akhirnya pasien ini sembuh. Sampai kemudian ketika Imam Ahmad meninggal dunia, ada orang soleh berikutnya yang menggantikan posisi dari kedudukan Imam Ahmad. Ya dalam hal agama, dalam hal fatwa dan seterusnya. Terus akhirnya jin itu qadarullah kembali lagi ke pasien. Jin itu kembali lagi ke pasien, kesurupan, kemudian dia diminta untuk meruqyah lagi. Orang ini kemudian datang ke orang soleh yang kedua, pengganti Imam Ahmad tadi. Ya Imam, ya Syekh, ini ada orang kesurupan jin. Ya, tolong bantu kami untuk meruqyah, untuk menyembuhkannya. Maka kata orang ini, baik, kamu suruh jinnya keluar. Kalau dia tidak mau keluar, pukulkan sandal saya ini kepadanya. Ikut ya, Ustaz ya. Iya, akhirnya sandal itu dibawa ke pasien tadi. Kemudian dia mengatakan, wahai jin, ya wahai musuh Allah, keluar kamu dari tubuh wanita ini atau dari tubuh orang ini. Kalau tidak, aku akan pukulkan kamu dengan sandal ini. Apa jawab jinnya? Ini bukan sandalnya Imam Ahmad. Ya, jawabannya jinnya itu loh. Ini bukan sandalnya Imam Ahmad. Aku tidak mau keluar. Hancur hati saya. Subhanallah. Saya sampai ya Allah sampai segininya ya. Hanya gara-gara sandal saja luar biasa pengaruhnya. Iya. Nah ini jadi ibrah bagi kita bersama bahwasanya ketakwaan dan juga lurusnya akidah kita itu menjadi penentu kita terhadap kesembuhan seseorang. Iya. Baik. Ini ada sempat obrolan juga Ustaz ya, iya, begitu. Jadi ketika teman-teman sudah mendapat teori dari Ustaz melalui media radio ini, kemudian dianya masih sanksi gitu Ustaz. Kalau saya lakukan ini ruqyah mandiri ini di rumah sendirian tanpa teman, takutnya saya bereaksi terus apa yang akan saya lakukan? Bingung gitu Ustaz ya. Nah, kalau seumpama tidak dilakukan, ini cukup menyiksa saya begitu Ustaz ya. Saya pengen sekali melakukan bacaan doa yang sudah diajarkan gitu. Nah, cuman seperti apa sih tindakan kita ketika itu nantinya akan ada reaksi ya, bagaimana antisipasi kita gitu. Artinya kan kita kan bukan kelasnya kayak Ustaz Fauzi ini gitu ya. Artinya kita kan masyarakat umum yang baru saja tahu teorinya, tahu bacaannya, mungkin beberapa bacaan juga harus membaca begitu Ustaz ya. Ini bagaimana mengantisipasi ya Ustaz? Nah, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ini memang seringkali dikeluhkan sama beberapa orang berkaitan dengan ruqyah mandiri. Apabila dilakukan sendiri tidak ada pendampingnya, bagaimana Ustaz? Nanti kita kesurupan terus kemudian tidak ada yang menolong. Baik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menguatkan tekad, ya, menguatkan azam kita kepada Allah. Kemudian kita bergantung semuanya kepada Allah, harapan kita dan kesembuhan kita. Kemudian berwudu, setelah itu kemudian kita melakukan tahapan-tahapan sebelum meruqyah. Yang pertama baca istighfar, ya. Kita mengakui dulu dosa-dosa kita yang telah lalu dengan baca istighfar. Kemudian baca sholawat, kemudian baca doa perlindungan seperti misalkan a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Kemudian kita baca la haula wala quwwata illa billah sebagai wujud kalau kita ini memang menggantungkan harapan dan kesembuhan kita kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah atau hasbiyallah atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Setelah itu kemudian kita baca ayat ruqyah. Nah, ketika di tengah bacaan itu kemudian ada reaksi, reaksinya itu tidak seberapa parah, misal kayak
dada hanya sesak, Iya, ya, atau kepala terasa pusing, terus kemudian perut kita terasa mual, ya, maka di saat itu tidak menjadi masalah. Kita lakukan saja, kemudian kita muntahkan, kemudian kita lepaskan. Lepaskan artinya apa ya? Dalam artian kalau mau muntah dimuntahkan. Oh gitu. Ya, terus kemudian kalau terasa sesak, ya langsung kemudian kita lepaskan, kita biarkan sudah. Bacanya untuk sementara dihentikan berarti sementara. Untuk sementara iya dihentikan. Ya dihentikan. Tapi kalau kemudian reaksinya ternyata menjadi-jadi, ya, ternyata kita sudah mau tidak bisa mengontrol tubuh kita. Biasanya apa nih Ustaz? Reaksinya? Kayak teriak-teriak misalkan ya. Teriak-teriak terus kemudian gerakan tangan? Iya, terus kemudian gemetar begini. Seluruh badan kita gemetar, berguncang begini. Nah, itu berarti di saat itu kondisi badan kita tidak bisa mengontrol. Maka di saat itu hentikan bacaan ruqyah kita, kemudian tekan ini di belakang telinga. Di belakang telinga? Iya, tekan di belakang telinga ini. Tekan sambil kita hentikan, kemudian kita ambil nafas panjang, kemudian kita hembuskan dengan pelan-pelan. Di bagian bawah ya, Ustaz ya? Iya, di belakang telinga bagian bawah ini. Di belakang telinga ini. Kita pencet, ya, kita pencet gitu. Kenapa Ustaz? Mungkin sedikit diberitahu kenapa kita harus pencet di bagian ya, bawah? Karena di situ ada ada urat-urat syaraf ya, yang menghubungkan dengan otak. Hubungannya sama jin Ustaz? Ya, ketika kita meruqyah diri kita, ruqyah mandiri, ketika ini dipencet, maka otomatis jin itu akan melemah. Ya, jin itu akan melemah, sehingga kemudian tubuh kita menjadi normal kembali. Ya. Baru setelah kemudian reda, dirasa reda, kemudian kita baca lagi. Oh, terus dilanjutkan Ustaz ya? Dari Lanjutkan awal lagi. apa Mas tengah-tengah Ustaz? Ya, dilanjutkan lagi. Dilanjutkan. Kalau dulu kalau tadi Al-Fatihahnya belum selesai ya diulang dari awal. Ya, begitu. Atau kita pencet yang itu ya di mana sana tempat aliran darah. Seperti misalkan lipatan lutut. Lipatan ini ya. lutut ya. Lipatan lutut, terus kemudian lipatan lengan ini, Iya. ya, lipatan lengan ini, terus kemudian ini ini ya? Pundak. Iya, pundak, diamnya pundak. Iya, ada tulang ini Ustaz Iya, di bawah pundak ini ya. dipencet. Ketika reaksi kita luar biasa, kita tidak bisa mengontrol tubuh kita. Ini sakit loh Ustaz kalau pencet ini? Memang. Ya? Memang. Ya, pencet agar tidak terjadi kesurupan. Ya. Tapi kalau hanya sekedar mual, terus kemudian hanya pusing, dadanya sesak, tidak apa-apa, teruskan. Biarkan saja Ustaz. Ya, biarkan saja. Tapi kalau tidak bisa mengontrol sampai mau kesurupan, hentikan. Ya. Itu gimana Ustaz tahunya mau kesurupan atau enggak Ustaz? Ya, biasanya itu kan ada ada semacam gejala ya, di mana tubuh kita ini berguncang hebat. Ya, berguncang hebat, terus kemudian teriak-teriak dan lain sebagainya, itu tidak bisa mengontrol. Otak kita masih ingat ya Ustaz? Iya. Sesekali masih ingat ya? Masih ingat. Langsung udah hentikan. Itu ya. Nah, itu nanti ada ruqyah dan kesurupan. Ini di ilmu yang kami baca dari bukunya Ustaz Arifuddin, yaitu meruqyah tanpa kesurupan. Ini sampai kapan Ustaz dilakukan hal itu? Ketika sudah bacaan sudah selesai ya sampai dengan Anas gitu Ustaz ya. Tapi reaksinya kita hentikan reaksi sampai dengan Anas sudah selesai kan tidak ada bacaan lagi. Mungkin saya tahu masyarakat awam begitu ya. Kemudian apa yang dilakukan Ustaz? Apakah kita hentikan, besok dilanjutkan atau nunggu berapa jam lagi gitu? Ya. Bisa kita lanjutkan kalau kita merasa capek, yang terasa payah, ya sudah kita hentikan, dilanjutkan besok. Kalau ternyata kita masih fit, ya tidak apa-apa diteruskan. Ya, diteruskan. Artinya di sini kan apa yang reaksi yang dirasakan oleh bangsa jin ketika itu dilakukan mungkin dengan ruqyah mandiri dilakukan oleh masyarakat awam Ustaz. Artinya kan tidak sampai tuntas ya Ustaz ya. Tidak sampai tuntas ya. Iya, artinya ya harus dituntaskan. Ya, jadi harus betul-betul tuntas. Misalkan hari ini sudah kita ruqyah ya. Terus kemudian besok kita ruqyah. Kita lihat reaksinya gimana. Kalau reaksinya ringan, hanya sekedar ringan, berarti sudah berkurang. Kemudian kita ruqyah lagi kok semakin bertambah ringan reaksinya. Kemudian kita ruqyah lagi, kita bacakan kok tidak ada reaksi apa-apa. Oh, berarti memang Allah sudah memberikan kesembuhan kepada tubuh kita. Oh, artinya tuntas itu tidak hanya dilakukan satu kali Ustaz? Iya, tidak hanya satu kali, tidak. Tapi harus kita cek dulu dengan cara kita bacakan ruqyah atau kita perdengarkan MP3 Al-Quran. Ada reaksi tidak sama tubuh kita? Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti kita sudah sembuh. Begitu. Iya. Jadi tidak hanya cukup sekali. Ada yang sampai 10 kali memang. Sampai segitunya Ustaz? Sampai segitunya. Baik. Cukup menarik pembahasan kita Ustaz. Jangan lupa sahabat ini yang ingin bertanya, ya Anda bisa kirimkan SMS di 0895 388 692772 ya. Atau di via online di 0823
345 08182. Nah, berhubungan lagi Ustaz dengan bacaan jampi-jampi ru'yah. Berarti ini banyak sekali ya Ustaz ya yang mengatakan ru'yah ini tidak selalu dengan sesuatu yang syariat gitu berarti Ustaz ya. Betul. Karena memang pada sifatnya ru'yah ini adalah bacaan atau jampi-jampi gitu. Oke, orang hitam pun dalam artian orang hitam ini orang yang melakukan ilmu-ilmu hitam ini bisa mengatakan ini adalah ru'yah sama Ustaz ya. Betul. Oh, begitu. Betul, iya. Cuman artinya di sini ada beberapa pembeda antara ru'yah yang dilakukan oleh sesuai dengan syariat dan di luar syariat gitu Ustaz. Seperti teori kita yang disampaikan beberapa hari yang lalu gitu ya. Betul. Baik, Betul. baik, alhamdulillah. Ya, maka dari itu ruqyah itu terbagi jadi dua. Ada ruqyah yang syirkiyah, ruqyah yang berbau dengan kesyirikan, ada ruqyah syar'iyah, ruqyah yang syar'i. Apa tuh ruqyah syar'iyah? Ruqyah syirkiyah yaitu setiap ruqyah mantra-mantra atau jampi-jampi yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Contoh misalkan dengan memakai ucapan atau bahasa Jawa misalkan ya. Sing bau reksa gunung, sing bau reksa laut, sing bau reksa lani. Nah ini berarti dia meruqyah tapi dengan pakai bahasa Jawa. Ini berarti syirik sudah. Apalagi sudah menyebut nama gunung, nama laut, kemudian nama-nama makhluk-makhluk tertentu, menyebutkan nama-nama orang tertentu. Nah ini berarti ruqyah karena ruqyah yang mengandung kesyirikan. Atau orang itu pada awalnya di depannya pakai Al-Quran. Contoh awalnya membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, dia kemudian baca Al-Fatihah itu dengan memakai ritual-ritual tertentu. Baca Al-Fatihah memang, tapi pakai ritual-ritual tertentu. Ya, dicampur dengan apa? Gitu. Dicampur dengan apa, misalkan kemenyan, dicampur dengan apa, itu sudah berbau syirik. Atau setelah dia baca Al-Quran, kemudian dia mengatakan, Bapak, Ibu, ini tolong ya, ini benda ini entah isinya apa ya, entah garam, entah merica, entah apa, ini tolong ditaburkan di sekeliling rumah misalkan. Nah ini sudah berbau dengan kesyirikan ya. Walaupun awalnya dari Al-Quran yang dibaca, tapi endingnya akhirnya ternyata disuruh tanam-tanam, disuruh menyebarkan, disuruh meletakkan. Ya sudah, ini bukan ruqyah syariah tapi ruqyah syirkiyah ya. Nah. Ustaz, kalau kita melihat teori ru'yah ini yang cukup menarik dari pengobatan-pengobatan yang bisa kita lakukan, dan semata-mata walaupun dengan bahasa Arab kita harus tahu juga artinya gitu Ustaz ya. Kalau emang bahasa Arab tapi artinya di sini mengajak kesyirikan ya kita hindari begitu ya. Baik. Ada pertanyaannya cukup menarik gitu Ustaz. Ada obrolan ini ya. Imut ya, ibu muda. Nah, Mamut ya. Mamut ya. Mamut ya. Ustaz lebih paham daripada saya kan. Pasti mancing-mancing saya terus. Update ya saat ini. Oh mamut ya, saya kira imut gitu. Oke, mamut betul. Ini ada obrolan lintas mamut begitu lah. Saya lihat di beberapa medsos gitu. Jadi ini suami saya begini bla 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 jeng gitu ya. Ada nggak di wilayah kamu Pak Kiai yang hebat gitu, yang hebat? Dalam arti ini konteksnya kok seakan-akan ingin menawarkan, memberi penawar untuk suaminya ya, ingin mendatang kepada para ulama yang dianggap hebat. Ini masih ada loh Ustaz. Masih ada loh Ustaz. Betul. Ini update beberapa hari yang lalu gitu. Artinya ketika kalau saya melihat dari teori ru'yah yang kita lakukan gitu saja, artinya kita kan tidak perlu jauh-jauh untuk mencari orang-orang yang mungkin ustaz dan lain-lain begitu saja untuk bisa menyembuhi keluarganya sendiri. Bagaimana menurut jenengan Ustaz? Iya, ya sebenarnya kalau kita sudah sudah tahu ya teorinya, terus kemudian prakteknya sesuai dengan sunnah, maka insya Allah kita tidak usah perlu jauh-jauh ke mendatangi ustadz ataupun apa untuk hanya sekedar untuk meruqyah. Tidak, cukup diri kita melakukan ruqyah mandiri dan juga untuk keluarga kita, juga untuk agar kita terhindar dari peringatan hadis Nabi, yaitu bahwasanya nanti akan ada umatku yang sebanyak 70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, di antaranya adalah wahum la yastarqun, mereka tidak minta di ruqyah. Nah, ini. Nah, makanya kemudian kenapa kita adakan pelatihan ruqyah mandiri dalam rangka agar kita tidak terlalu bergantung kepada peruqyah.
Sebentar Ustaz, saya cut dulu di bagian ini. Ya, silakan. Ini sempat jadi obrolan kemarin dari teman-teman juga begitu ya. Kalau bisa ruqyah aja sendiri begitu ya. Karena emang ada satu hadis yang meriwayatkan ini. Ini minta untuk diruqyah. Ini dalam artian ruqyah yang mana Ustaz gitu. Apakah dengan ruqyah syar'i atau mungkin yang lain gitu. Ya, yang dimaksud dalam hadis ini yang mana Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Para ulama memang terjadi khilaf ya. Khilafiyah di antara para ulama ketika menghukumi hadis ini. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya itu haram secara mutlak. Jadi tidak boleh. Dua-duanya berarti. Dua-duanya tidak boleh minta diruqyah, tidak boleh. Jadi apapun yang terjadi ya sudah. Kita disuruh bersabar, disuruh bertawakal, tidak usah minta diruqyah. Walaupun sampai gelondong, gulung kuping dan seterusnya tidak usah. Tidak minta untuk dibantu diruqyah. Tidak minta untuk dibantu untuk diruqyah. Ini pendapat pertama. Ya. Nah, pendapat yang kedua yaitu ini diperbolehkan jika kita sudah merasa yakin bahwasanya kita menggantungkan harapan dan kesembuhan hanya kepada Allah dan kemudian kita bertawakal sepenuhnya hanya kepada Allah. Maka boleh hari ini kita boleh untuk meminta ruqyah. Karena banyak para sahabat ketika beliau itu mengalami sakit itu minta diruqyah. Nah, iya. Sahabat. Iya, ada seorang sahabat yang tersengat kalajengking. Kemudian sahabat ini bertanya, siapa di antara kalian yang bisa meruqyah? Nah, kemudian diruqyah pakai surat Al-Fatihah dan dengan izin Allah sembuh. Akhirnya orang ini diberikan daging kambing. Nah ini, ya, artinya apa? Sahabat ini tentunya dia sudah melakukan tawakal yang betul-betul sangat totalitas tawakalnya, sehingga kemudian dia tidak mengharapkan bahwasanya peruqyah itu yang bisa menyembuhkan, tapi hanya Allah saja. Nah, maka di saat ini boleh minta ruqyah. Ya, nah, jadi agar kenapa tidak diperbolehkan untuk minta ruqyah? Takutnya pasien nanti bergantung kepada peruqyah seolah-olah yang bisa menyembuhkan dirinya itu hanyalah peruqyah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pedenya pasien itu merasa yakin nanti saya akan disembuhkan sama peruqyah ini. Ketergantungan akhirnya ini yang tidak boleh. Nah, ini yang tidak boleh, ini yang dicela oleh para ulama. Jadi yang betul adalah kita gantungkan semua tawakal kita sepenuhnya kepada Allah, semua harapan dan kesembuhan kita kepada Allah, bukan kepada peruqyah. Nah, berhubungan dengan 70.000 orang itu bagaimana, Ustaz? Ya, berhubung dengan 70 orang itu ya tadi itu diantaranya adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah. Artinya ketika sebaiknya yang lebih utama adalah kita ini bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak minta diruqyah. Ini sebaiknya, ya sebaiknya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh minta diruqyah, tidak boleh. Ya, boleh. Nah, tapi jumhur para ulama lebih dominan yang mana, Ustaz? Yang yang pertama atau yang kedua, Ustaz? Yang kedua. Yang kedua. Ya, jumhur para ulama lebih condong untuk membolehkan minta diruqyah. Agar kita juga tergolong yang 70.000 loh, Ustaz, gitu maksudnya. Siapa tahu gitu, Ustaz. Apabila dengan catatan tapi lo ya. Boleh minta diruqyah dengan catatan jangan sampai kita berkeyakinan bahwasanya kesembuhan kita itu kan di tangan peruqyah. Sehingga kemudian kita tidak mau bertawakal kepada Allah. Makanya kemudian di akhir hadis itu Rasulullah mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka bertawakal. Nah, ini endingnya hadis itu begitu. Nah, baik, cukup menarik. Iya. Jadi dari obrolan kita kembali lagi, Ustaz, dari obrolan Mahmud tadi, Ustaz ya. Iya. Berarti artinya di sini semua permasalahan itu sebenarnya tidak selalu kepada para ulama-ulama begitu, Ustaz ya. Mungkin para ulama ini mungkin sekedar bisa memberi saran dan lain-lain begitu, Ustaz ya. Iya. Tapi masalah penyembuhan, permasalahan pribadi dan keluarga, ini kayaknya sudah bisa dilakukan dengan sendirinya begitu, insyaallah. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Baik, alhamdulillah. Baik, Ustaz, kita akan lanjutkan lagi. Apa ada beberapa yang mau disampaikan? Ya, ada waktu kurang lebih 10 menit, semoga. Nah, sekarang Al-Quran, doa-doa yang syar'i yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ciri yang pertama ruqyah yang syar'i. Ya, contoh misalkan ada peruqyah membacakan surat Al-Fatihah, ini ada di Al-Quran. Kemudian si peruqyah membacakan doa misalkan Allahumma ya Rabban nas adzhibil ba'sa ishfi fa anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Oh, ini ada di dalam hadis, boleh. Oh, berarti ini ruqyah yang syar'i. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab. Jadi bacaan-bacaan itu menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa Jawa, ya. Terus kemudian bahasa Inggris,
ya, ataupun bahasa-bahasa lainnya yang selain daripada bahasa Arab. Ya. Kalau ada yang menggunakan bahasa Arab, ini berarti bukan ruqyah syar'i. 3, tidak bergantung kepada ruqyah, ya, karena ruqyah hanyalah sebab yang dapat berpengaruh ataupun tidak. Ya. Jadi pada hakikatnya kita jangan sampai bergantung betul dengan ruqyah atau dengan Al-Quran, karena pada hakikatnya sebab itu yang ada adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan usaha dan ikhtiar. Nah. Yang keempat, isi ruqyah harus jelas maknanya. Isi ruqyah harus jelas maknanya. Kita bisa mengerti, oh yang dibaca si fulan itu adalah ayat kursi. Yang dibaca si fulan kulhu, artinya jelas. Ya. Oh si fulan itu membaca bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yu'dzik, artinya jelas. Ya. 5, tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah. Misalkan menyebut nama malaikat, menyebut nama-nama jin, menyebut benda-benda mati seperti gunung, lautan dan seterusnya, maka ini bukan ruqyah yang syar'i. Yang keenam, tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti mencela misalkan, ya. Tidak ada yang namanya peruqyah itu mencela. Ya, tidak ada. Jadi harus betul-betul dalam kondisi ungkapan-ungkapan yang dibolehkan di dalam Islam. Yang ketujuh, tidak mensyaratkan orang yang diruqyah mesti dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, ini tidak bisa Bu kalau bersama-sama harus berdua di dalam kamar. Nah ini sudah curiga. Ini bukan ruqyah syar'i kalau berdua di dalam kamar. Ada itu Ustaz, artis-artis seperti itu. Nah, ini bukan ruqyah ini namanya, ini pencabulan. Ya. Atau bersama-sama tapi lampunya dimatikan. Bu, ini ritual ruqyah ini harus khusus karena ini jinnya ini sangat berat, ya. Kita lakukan di dalam kamar, terus kemudian lampunya dimatikan. Nah, ini sudah bukan ruqyah syar'i, sudah aneh ini. Atau ruqyahnya dilakukan di tempat misalkan di kuburan, Bu, harus dilakukan di kuburan ini ruqyahnya. Harus dilakukan di rumah kosong ini ruqyahnya. Nah, sudah, ini bukan ruqyah syar'i, ya. Jadi ketika ada peruqyah mensyaratkan kondisi-kondisi tertentu atau keadaan tertentu, maka ini namanya bukan ruqyah yang syar'i, tapi ruqyah yang syirkiyah. Nah, itu yang harus kita pahami, ada 7 kriteria ruqyah yang syar'i, sehingga kita bisa membedakan mana itu dukun, mana orang pintar, dan mana itu peruqyah. Iya. Ustaz, bisa nggak dilakukan ketika mungkin para akhwat ya, pada ibu-ibu yang mungkin datang bulan gitu, dilakukan, tapi mungkin ada reaksi di badannya sampai minta tolong untuk diruqyah gitu Ustaz. Nah, dalam kondisi mungkin sedang menstruasi, gimana Ustaz? Kalau dalam kondisi menstruasi, ya, seorang wanita boleh meruqyah dirinya sendiri, asalkan dengan cara hafalan, ya, dengan tidak memegang mushaf, ya, dengan cara hafalan, atau mungkin juga dengan cara doa-doa yang bisa kita lihat ya di buku-buku bimbingan doa dan wirid itu, Hisnul Muslim, itu bisa, tidak menjadi masalah. Selain mushaf ya? Iya, yang penting selain mushaf. Termasuk juga boleh wanita haid itu diruqyah sama orang lain, boleh, tidak menjadi masalah. Tapi dilarang menyentuh Ustaz ya? Iya, tetap sama. Jadi wanita haid tidak ada halangan untuk meruqyah dirinya sendiri. Nah, dan juga tidak ada halangan untuk diruqyah sama orang lain. Baik, nah, baik Ustaz. Kemudian berikutnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang peruqyah. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau menjadi seorang peruqyah bisa, asal harus terpenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki akidah yang lurus. Harus memiliki iman yang bersih. Harus memiliki tauhid yang betul-betul lurus dan bersih dari segala macam kesyirikan yang berbau klinik, mistik, khurafat, dan lain sebagainya. Ini pertama yang harus kita miliki. Ya, nanti masuk yang kedua. Masuk yang kedua. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi peruqyah, akidah kita harus dibetulkan, iman kita. Jangan sampai kita mau menjadi peruqyah, kita masih mempercayai kalau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, nanti sebentar lagi ada tamu. Sudah, tidak pengaruh kayak begini, ya. Atau kemudian kita mau jadi peruqyah, tiba-tiba ada suara burung perenjak, cicit. Langsung kemudian kita mengatakan sebentar lagi ada rezeki yang akan datang ke rumah kita. Waduh, sudah. Ini berarti akidahnya sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau khurafat, klinik-klinik dan mistik. Ya. Atau kemudian
kedutan. Nah, ini kedutan tangan misalkan. Tangan kiri, tangan kanan, kedutan matanya. Dapat uang itu. Ya, dapat uang misalkan, sudah. Ini tidak layak jadi peruqyah. Uang riba, Ustaz. Ya. Ya. Masya Allah. Ini tidak layak jadi peruqyah. Jadi harus akidahnya, imannya, tauhidnya harus betul-betul lurus pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini harus perlu diperhatikan betul kalau kita ingin jadi peruqyah. Yang kedua, merealisasikan, mewujudkan tauhid yang murni di dalam ucapan dan perbuatan. Saya ulangi, mewujudkan nilai-nilai tauhid yang murni di dalam ucapan dan perbuatan. Contoh, kita secara alami, secara natural mempunyai rasa takut. Punya rasa takut. Tetapi ketika rasa takut kita itu tidak kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah tauhid kita harus kita pertanyakan. Maksudnya saya takut sini adalah takut yang di luar kewajaran. Contoh, orang takut diterkam sama singa, ini wajar. Betul. Ya, binatang buas. Orang takut melihat ular, takut digigit ular, ini biasa, wajar. Semua orang takut. Tetapi ketika rasa takut kita ini, ya, takut miskin, takut kehilangan harta, takut dengan hantu, takut dengan setan, maka ini takut-takut yang tidak wajar, takut yang tidak normal. Maka seperti ini berarti dia belum mewujudkan tauhid yang murni. Atau dia mengatakan, misalkan kepada anaknya, ya, ayo nak, berobat dulu ke dokter, nanti sembuh. Loh, ya emang yang menyembuhkan itu dokter kan? Jadi kadang seperti itu langsung kadang ya, itu spontan. Kadang ketika kita anak misalkan ya rewel tidak mau minum obat, terus kemudian kita cepai obat, kemudian kita mengatakan, ayo nak diminum obatnya biar sembuh. Loh, ya emang yang menyembuhkan penyakit anak kita apakah obat itu? Nah, inilah yang kemudian kita belum mewujudkan tauhid secara murni dalam perbuatan kita. Buktinya apa? Kita masih berkeyakinan obat itu yang bisa menyembuhkan anak kita. Padahal obat itu adalah sebab, adalah perantara, bukan yang menyembuhkan kita. Ya, nah, iya. Coba berapa banyak tuh para artis yang berobat ke Singapura, berobat ke luar negeri, sampai sekarang sembuh? Enggak. Ya kan? Nah, jadi bukan rumah sakit yang mahal, bukan obat yang mahal, bukan dokter yang cerdas yang bisa menyembuhkan kita, tapi hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa